hari Sabtu kita melakukan koordinasi dan kita sepakat untuk memanggil tim komite etik dan disiplin mahasiswa untuk rapat pada hari Ahad 2 Januari 2022 dan dilakukan dengan proses investigasi sampai dengan hari Rabu kemarin tanggal 5 Januari 2022. Memang saya menginginkan press conference itu ada satu hasil yang lebih jelas, dikarenakan ada kata-kata dugaan. Oleh karena itu kita harus hati-hati, ya, karena ini kasus yang bagi kami sangat sensitif untuk kalangan mahasiswa. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Komite Etika dan Disiplin Mahasiswa UNJ terhadap terduga pelaku tindak kekerasan seksual dengan inisial MKMT. Ya. MKMT ini mahasiswa ekonomi angkatan 2017. Bahwa pelaku terbukti dan telah mengakui perbuatannya. Ya, telah melakukan perbuatan asusila sebagaimana tercantum pada pasal 24 Peraturan Rektor UNJ nomor 017 PR UNJ garing 11 Romawi 2021 tentang disiplin dan etika mahasiswa UNJ, ya, terbukti melanggar dan memperlakukan seorang mahasiswa UNJ. Ada yang menarik, selama proses investigasi yang sudah berlangsung hari Minggu dan Senin, hari Selasa pagi kita temukan nanti fakta bahwa ternyata masih ditemukan 2 lagi korban, dugaan korban. Yang korban dari saudara MKMT itu, yang kebetulan juga mahasiswi UNJ, sehingga Komite Etik dan Disiplin Mahasiswa memutuskan bahwa perbuatan tersebut dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik mahasiswa dengan kategori pelanggaran berat. Sehubungan dengan pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Komite Etika dan Disiplin Mahasiswa, maka Rektor UNJ memutuskan untuk memberikan sanksi maksimal kepada saudara MKMT, yaitu diberhentikan secara tetap dengan tidak hormat sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Peraturan Rektor UNJ nomor 017 garing PR UNJ garing 11 Romawi garing 2021 tentang disiplin dan etika mahasiswa UNJ. Saya perlu kasih bayangan bahwa pasal 8 itu bagian dari sanksi. Jadi kita punya jenis sanksi, sanksi ringan, sanksi menengah, dan sanksi berat. Nah, perbuatan asusila dan perzinahan itu masuk dalam sanksi berat. Sanksi berat itu dibagi 3 hal. 1, diberhentikan sementara waktu atau skorsing maksimal 2 semester. Yang kedua, pelanggaran berat itu kalau dilakukan bukan atas tindakan asusila, kriminalitas, dan perbuatan zina, maka akan dikenakan sanksi maksimalnya itu diberhentikan secara tetap dengan hormat. Kemudian yang pasal 8.3 itu diberhentikan secara tetap dengan tidak hormat sebagai mahasiswa. Jadi yang akan terkena pasal 8 ayat 1 diskorsing dan pasal 8 ayat 3 yang diberhentikan secara tetap dengan tidak hormat itu bersangkut paut dengan perbuatan asusila dan perzinahan sebagaimana diatur dalam pasal 24 dari Peraturan Rektor tersebut. Nah, di sini saya akan bacakan sebentar, ya. Tindakan asusila dan perzinahan
sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 peraturan rektor yang saya sebutkan tadi. Ayat 1, setiap mahasiswa yang berbuat cabul terhadap lawan jenis atau sesama jenis, ya, berduaan atau bermesraan di suatu tempat yang dilakukan baik di dalam atau di luar lingkungan kampus, yang patut disadarinya dan diketahuinya bahwa perbuatan ini bertentangan dengan nilai-nilai, keputusan dan atau peraturan perundangan yang berlaku, ya, dan juga ajaran Islam, dikenakan sanksi disiplin sekurang-kurangnya itu skorsing pasal 8 ayat 1 sampai dengan diberhentikan secara tetap dengan tidak hormat pasal 8 ayat 3. Ayat 2, setiap mahasiswa yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam perbuatan zina yang dilakukan baik di dalam atau di luar lingkungan kampus dikenakan sanksi disiplin sebagaimana tercantum dalam pasal 8 angka 3, yaitu diberhentikan secara tetap dengan tidak hormat. Ayat 3, setiap mahasiswa yang terlibat baik langsung atau tidak langsung dalam perbuatan perkosaan yang dilakukan baik di dalam dan di luar lingkungan kampus dikenakan sanksi disiplin sebagaimana tercantum dalam pasal 8 angka 3, yaitu diberhentikan secara tetap dengan tidak hormat sebagai mahasiswa. 4, itu porno aksi, mengatur porno aksi. Setiap mahasiswa yang memperdagangkan, menyebarkan, memproduksi, mendatangkan dari daerah atau negara lain atau mengirim ke daerah atau negara lain, mempertontonkan gambar, tulisan, barang yang bersifat pornografi dan atau porno aksi yang menyinggung rasa susila atau tergolong tindakan asusila yang dilakukan baik di dalam dan di luar lingkungan kampus, maka yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi disiplin sekurang-kurangnya sebagaimana tercantum dalam pasal 8 angka 1, yaitu sanksi skorsing maksimal 2 semester dan seberat-beratnya pasal 8 angka 3, yaitu diberhentikan secara tetap dengan tidak hormat sebagai mahasiswa. Rekan-rekan media yang saya hormati, sehubungan dengan pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Komite Etika dan Disiplin Mahasiswa, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Rektor sudah berketetapan untuk menjatuhkan sanksi terberat, yaitu diberhentikan secara tetap dengan tidak hormat sebagai mahasiswa. UMJ juga berkomitmen memberikan pendampingan psikologis kepada para korban dengan menyediakan psikolog melalui lembaga pengembangan kemahasiswaan dan alumni atau LPKA, dan untuk selanjutnya UMJ juga akan memfasilitasi untuk pendampingan hukum apabila korban menginginkan kasus tersebut dibawa ke ranah hukum. Kita juga punya tim pusat konsultasi hukum, ya. Kalau memang korban menginginkan bahwa kasus ini dibawa ke ranah hukum, kita juga akan melakukan pendampingan sampai dengan ranah hukum itu selesai dengan sempurna. Bersama ini juga kami sampaikan bahwa UNY tetap berkomitmen untuk menjaga lingkungan kampus agar tetap aman dan nyaman. Selanjutnya, UMJ juga berkomitmen untuk menjaga kondusivitas lingkungan kampus dengan prinsip zero tolerance
terhadap pelanggaran disiplin dan etika mahasiswa, terutama kasus tindak asusila. Barangkali itu kritis yang bisa saya sampaikan. Sore kita koordinasi lewat Zoom, kemudian kita sepakat hari Minggu 2 Januari kita rapat sampai sore, dan kemudian secara simultan dilanjutkan dengan investigasi pada hari Senin, Selasa, dan Rabu. Artinya apa? Ternyata memang kemudian kita berhasil, dan juga dari investigasi itu menemukan lagi 2 korban yang semuanya adalah mahasiswi UNY. Nah, makanya mereka juga korban satu lagi sudah ketemu, sudah berhasil kita investigasi, yang justru kemudian itu kejadiannya memang sudah lama, 2018 menurut saya. Yang satu masih belum, artinya belum datang, belum bisa kita datangkan karena kurang sehat ya. Kecelakaan motor ya. Ya, kecelakaan motor ya, itu belum bisa kita datangkan, tapi dari investigasi yang dilakukan langsung maupun tidak langsung melalui handphone, kita punya keyakinan bahwa sampai dengan hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 ternyata terdapat korban. Jadi kasus yang pertama diunggah itu sementara ini Mbak ya, korban terakhir yang kejadiannya September 2021. Nah, yang 2 yang ditemukan belakangan itu ternyata kejadiannya sebelum tahun 2021, bahkan ada yang 2018. Oleh karena itu Rabu itu tanggal 5 Januari tim investigasi dan komite di situ memutuskan ini langsung masuk kriteria pelanggaran paling berat dengan sanksi yang maksimal. Itu yang bisa kita lakukan terhadap status mahasiswa. Sementara kasus kepada kepolisian itu kita menunggu, karena kita hanya bisa melakukan penjatuhan sanksi atas dasar pelanggaran kode etik dan disiplin mahasiswa. Sementara kalau sudah ke ranah pidana, kita bergantung kepada korban. Kalau memang korban ingin membawa kasus ini ke ranah hukum, maka kita akan menyediakan pendampingan hukum kepada korban. Begitu, Mbak Putut.